Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 36, di situ disebutkan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh, maka sembahlah dia. Hadza siratun mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, di dalam surat Maryam ayat 36, di situ ada kalimat siratum mustaqim. Apa artinya? Secara umum itu dimaknai jalan yang lurus yang akan kita lewati nanti di alam akhirat, yang disebut-sebut oleh para da'i sebagai jembatan sirat. Siratul mustaqim berarti jembatan yang lurus, jalan yang lurus, yang digambarkan oleh para da'i secara umum adalah jalan yang tajamnya itu 7 kali lipat. Tajamnya 7 kali lipat silet. Dan halusnya seperti rambut yang dibelah 7. Itu gambaran yang digambarkan untuk menggambarkan siratul mustaqim, jembatan sirat. Itu makna yang disampaikan secara umum. Beda halnya dengan yang dimaksud secara ilmu hakikat. Siratul mustaqim itu adalah jalan ruhani untuk menjalani jalan tauhid, yaitu jalan untuk bertemu kepada Allah. Jalan rohani untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Jalan menuju Allah itu ada 2. Satu adalah jalan ibadah mahdhah atau ibadah murni. Apa itu ibadah murni? Ibadah yang baku, yang wajib mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Contohnya ibadah mahdhah ini apa? Ya seperti sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah
tidak murni, yang sifatnya muamalah, yang boleh dikerjakan, bahkan dikembangkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Contoh ibadah ghairu mahdhah, seperti ibadah mencari nafkah, bekerja sebagai pedagang, petani, nelayan, beternak, ibadah menolong orang, ibadah bersedekah, dan lain-lain. Mahdhah dan ghairu mahdhah, ibadah murni dan ibadah tidak murni, itu adalah jalan untuk menuju Allah. Namun jika tidak tahu caranya untuk bertemu Allah, maka tidak bisa. Itulah gunanya kita berguru. Itulah gunanya kita mengikuti bimbingan guru yang sudah mursyid, seperti Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Peloso Jombang, mursyid Thoreqoh Siddiqiyah Indonesia. Tanpa dituntun dan dibimbing oleh beliau mursyid, maka tidak bisa untuk bertemu dengan Allah. Kiai Muhammad Mukhtar Mukti selalu berseru kepada para murid Siddiqiyah agar cepat-cepat naik ke dalam perahu Nabi Nuh agar selamat. Jika tidak cepat-cepat naik ke dalam perahu Nabi Nuh, maka akan tenggelam ke dalam banjir bah. Dan siapapun yang tidak naik ke dalam perahunya Nabi Nuh akan berujung penyesalan. Bapak Kiai mengajarkan kepada murid Siddiqiyah itu dari Al-Quran dan hadis. Tidak pernah keluar dari itu. Seperti seruan tadi, agar cepat-cepat naik ke dalam perahu Nabi Nuh. Seruan tersebut diambil dari Al-Quran. Quran surat Az-Zumar ayat 54 yang berbunyi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabi, dan berserah diri kalian semua kepada Allah sebelum datang azab kepada kalian. Summa la tunsarun. Kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Sangat mengerikan ayat ini. Seruan dari mursyid ini adalah seruan dari Allah untuk para murid agar selamat dan tidak berujung penyesalan. Di dalam ayat tersebut ada seruan untuk cepat kembali kepada Allah.
jika tidak cepat-cepat kembali kepada Allah, akan ada azab yang akan menimpa. Dan jika sudah menimpa, maka tidak akan dapat ditolong lagi. Rupanya ini adalah seruan yang mengandung ancaman. Kita murid Siddiqiyah agar cepat-cepat bertemu dengan Allah melalui kegiatan mengikuti program-program yang ada di lingkungan Thariqah Siddiqiyah. Karena di dalamnya itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Dari sekian banyak organisasi yang diciptakan oleh mursyid, program-program yang dibuat oleh mursyid, semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk menuntun murid-murid Siddiqiyah agar menuju ke 3 titik. 3 titik itu apa saja? Titik pertama itu hubbillah, cinta kepada Allah. Titik yang kedua itu adalah cinta kepada Rasulullah. Titik yang ketiga adalah cinta terhadap perjuangan di jalan Allah. Itu mursyid membimbing murid Siddiqiyah agar masuk ke 3 titik tersebut, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta terhadap perjuangan di jalan Allah. Bagaimana caranya untuk bertemu dengan Allah? Kita wajib merasakan kehadiran Allah, baik di dalam diri ini maupun yang ada di luar diri ini. Bahwa semua langit dan bumi beserta isinya itu adalah wujud zahirnya Allah. Semuanya berkat rahmat Allah. Semuanya rahmatnya Allah. Kita merasakan betul-betul bahwa di dalam setiap aktivitas dan kegiatan di dalam lingkungan Thariqah Siddiqiyah ini semuanya adalah atas berkat rahmat Allah. Kita bisa bergerak itu karena pertolongan Allah. Yang menggerakkan itu adalah Allah. Kita diberi daya dan kemampuan. Semuanya pertolongan dari Allah. Kita diberi kehendak. Yang memberi kehendak itu adalah Allah. Semuanya itu rahmat Allah. Makanya semuanya atas berkat rahmat Allah. Mursyid Thariqah Siddiqiyah Indonesia mengajak kita untuk tidak mengakui sedikit pun
dari apa yang kita kerjakan. Kita dituntun untuk menyadari betul-betul bahwa semuanya atas berkat rahmat Allah dan karena pertolongan Allah. Nasum minallah. Jika rasa ini sudah melekat di jiwa kita, kita sudah terbiasa merasakan kehadiran Allah. Itulah yang dimaksud bertemu dengan Allah. Jika masih ada rasa mengakui dari apa yang kita kerjakan, maka itu namanya belum bertemu dengan Allah. Rasa ini jika dibiasakan, inilah yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 36. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62. Allah menjelaskan, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak merasakan takut pada mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hatinya. Maksudnya di ayat tersebut, jika terus kita merasakan akan kehadiran Allah, baik di dalam diri maupun di luar diri, selalu ingat kepada Allah. Ingat bahwa semua adalah pertolongan Allah. Maka Allah akan mencabut dari diri kita rasa takut dan rasa sedih. Artinya, kita tidak akan merasakan takut dan merasa sedih. Isinya bahagia, tok. Isinya bahagia hidup ini. Dan memang, jika sudah bertemu dengan Allah, maka isinya bahagia. Tidak ada susah, tidak ada sumpek, tidak ada rasa galau, tidak ada sedih, dan tidak ada capek. Dan disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Maksudnya, jika kita terus menyadari rasa kehadiran Allah, maka itulah yang disebut ingat kepada Allah. Itulah yang disebut wali Allah. Itulah yang disebut siratum mustaqim, jalan yang lurus, jalan untuk bertemu Allah, selalu sambung kepada Allah. Semoga penjelasan yang sedikit ini
dapat menambah pemahaman dan memperkuat keimanan kita. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.